Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkuliahan Sistem Manajemen Produksi untuk pertemuan ketiga ya. Nah, pada materi Sistem Manajemen Produksi pertemuan ketiga ini akan membahas mengenai peramalan atau forecasting, di mana dengan materi ini itu akan kita jelaskan mengenai konsep dasar dan peran peramalan dalam manajemen operasi atau manajemen produksi. Kemudian mendefinisikan jenis-jenis metode peramalan. Yang ketiga, menerapkan metode peramalan sederhana untuk kasus bisnis dan mengevaluasi keakuratan hasil peramalan. Ya, keempat ini nanti harapannya setelah perkuliahan ini para mahasiswa bisa memahami. Nah, sekarang kita masuk pada poin pertama adalah konsep dasar peramalan. Apa sih peramalan itu? Peramalan adalah proses memperkirakan kondisi di masa depan berdasarkan data historis dan analisis secara sistematis. Nah ya, kalau data historis ini digunakan untuk peramalan kuantitatif, karena kuantitatif itu berdasarkan data-data. Kemudian analisis sistematis itu berdasarkan metode peramalan kualitatif. Nah, perannya peramalan dalam manajemen produksi itu berkaitan dengan perencanaan kapasitas, ya. Berapa yang perlu diproduksi, ya, kita bandingkan dengan kapasitas mesinnya. Kemudian untuk pengendalian persediaan, ya, baik persediaan bahan baku maupun persediaan barang jadi. Kemudian berkaitan dengan jadwal produksi, ya, jadwal produksi. Jadi kita bisa menentukan atau membuat penjadwalan yang akan diproduksi berdasarkan eh, kebutuhan atau permintaan dari customer. Kemudian untuk penganggaran keuangan. Jadi berapa sih jumlah yang akan kita produksi sehingga kita bisa mengkalkulasi berapa kebutuhan biaya untuk operasional tersebut. Kemudian juga berkaitan dengan strategi pemasaran. Nah, karakteristik dari peramalan ini adalah bahwasanya peramalan karena sifatnya forecasting ya tidak selalu akurat. Ya, ada selisih lah antara forecasting dan aktual. Nah, semakin panjang periode peramalannya itu semakin rendah tingkat akurasinya. Jadi misalnya kita akan memprediksi produksi yang untuk 5 tahun ke depan berdasarkan data-data sebelumnya bisa, namun tingkat keakurasiannya akan lebih rendah dibandingkan kita memprediksi dua satu bulan 2 bulan terhadap data sebelumnya. Kenapa? Faktor-faktor eksternal juga akan mempengaruhi kaitannya dengan forecasting ini. Nah, kemudian jenis-jenis peramalan ya. Tadi kita udah bahas tentang dasar-dasar peramalan. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis peramalan ya. Yang pertama adalah peramalan kualitatif, di mana peramalan kualitatif ini berbasis pada pendapat atau intuisi seseorang untuk menentukan
forecasting tersebut. Ya. Nah, metode kualitatif ini digunakan ketika data-data historis itu terbatas atau tidak tersedia, atau ketika kondisinya eh, lagi tidak bagus, ya, atau mungkin menyimpang dari kondisi yang normal, sehingga peramalan kualitatif ini lebih banyak mengandalkan pendapat para ahli atau pendapat para orang-orang yang berpengalaman atau dari intuisi manajerial. Ya. Nah, ini ada tiga metode untuk peramalan kualitatif. Ya. Metode yang pertama disebut dengan DLP method, yaitu menggunakan pendapat para ahli untuk menentukan forecastingnya. Kemudian survei pasar, ya, jadi menanyakan langsung kepada konsumen kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan nanti sehingga pada saat eh, memproduksi kita mempunyai forecasting atau peramalan. Kemudian konsensus manajemen, yaitu diskusi antara manajer di dalam perusahaan. Nah, coba kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, DLP method. Apa itu DLP method? Ya, yaitu teknik peramalan berdasarkan pendapat sekelompok ahli yang diminta memberikan estimasi secara anonim melalui beberapa putaran. Ya, jadi intinya adalah minta pendapat dari sekelompok ahli yang diminta memberikan estimasi, ya, berdasarkan teori yang dia kuasai. Nah, prosesnya seperti apa dalam kaitannya metode DLP ini? Yang pertama, membuat kuesioner di mana kuesioner itu nanti akan dikirimkan ke para ahli. Ya. Kemudian kuesioner itu jawabannya dikumpulkan dan dirangkum. Nah, kuesioner ini eh, biasanya tidak dalam bentuk angka atau pertanyaan tertutup, tapi lebih cenderung kepada pertanyaan terbuka, ya, urean. Ya. Kuesionernya di share ke para ahli. Nanti para ahli itu akan menjawab kaitannya dengan purchasing tersebut, forecasting tersebut. Ya, setelah itu jawaban dikumpulkan dan dirangkum. Ya, dirangkum, kemudian diringkas, diresum, ya. Setelah hasil jadi resume tersebut dikembalikan kepada panel ahli untuk ditinjau lebih lanjut, ya. Nah, itu prosesnya. Proses tersebut diulang berkali-kali hingga mencapai konsensus yang tepat, ya. Tuh. Nah, di sini sehingga metode Delphi ini mempunyai kelebihan. Apa kelebihannya? Kelebihannya mengurangi bias karena anonim, ya, cocok untuk prediksi jangka panjang. Nah, misalnya kita ambil contoh adalah meramalkan perkembangan AI dalam 10 tahun ke depan, ya. Tentunya itu kan tidak bisa sembarang orang bisa melakukan analisa kaitannya dengan bagaimana perkembangan AI di 10 tahun ke depan. Nah, yang bisa menjawab ini adalah para ahli yang di bidang yang ahli di bidang AI, ya, dan dia akan menjabarkan kaitannya dengan forecast atau perkiraan di masa 10 tahun ke depan. Kemudian survei pasar atau market share, yaitu peramalan berdasarkan pendapat konsumen atau calon pembeli atau distributor tentang rencana pembelian di masa yang akan datang. Ya, jadi
Peramalan berdasarkan dari pendapat para konsumen atau calon pembeli atau distributor. Kalau yang tadi DLP itu kita menggali dari para ahli. Prosesnya melakukan mulai wawancara, kuesioner, polling, dan atau observasi pasar. Nah, kelebihannya, proses survei ini langsung mencerminkan keinginan konsumen. Ya, karena yang kita gali adalah para konsumen. Kelemahannya kadang-kadang kalau kita menemukan konsumen yang tidak jujur, tidak pasti dengan jawabannya. Ya, misalnya produsen smartphone melakukan survei terhadap minat konsumen pada fitur baru kamera yang 200 megapiksel. Ya, seperti apa? Itu dilakukan survei katanya dengan objek fitur baru kamera 200 MP. Ya. Nah, kemudian konsensus manajemen, ya, manajerial konsensus. Definisinya, peramalan dibuat berdasarkan diskusi dan kesepakatan para manajer. Ya, yang ini adalah kaitannya dengan konsensus para manajer ya dari lintas departemen untuk memutuskan peramalan ini, yaitu berupa peramalan yang didiskusikan dan kesepakatan oleh para manajer. Ya, nah prosesnya seperti apa? Meeting bersama para senior, yaitu Departemen Produksi, Masalah Keuangan R&D, yang menghasilkan forecasting bersama-sama. Nah, kelebihannya apa? Itu menggabungkan pengalaman berbagai fungsi dalam perusahaan. Kelemahannya bisa dipengaruhi oleh bias kekuasaan. Jadi, manajer tentu mendominasi. Contohnya, perusahaan otomotif memprediksi penjualan tahun depan melalui rapat manajer lintas divisi. Ya, ini contoh kegiatannya. Kaitannya dengan konsensus manajemen. Jadi ada rapat ya di dihadiri oleh para eksekutif manajer untuk menghasilkan kaitannya dengan eh, forecasting tersebut. Ah, sehingga bisa diringkas bahwasanya DLP method itu menggunakan memanfaatkan para ahli. Survei pasar, tanya langsung pada konsumen, konsensus manajemen, diskusi antar manajer di dalam satu perusahaan. Ya, itu metode peramalan kualitatif. Sekarang kita masuk pada metode peramalan kuantitatif, di mana metode ini berbasis data. Kalau tadi yang kualitatif itu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan, ya, kuesioner, ya, yang nantinya bisa diambil keputusan berdasarkan metode-metode tersebut. Nah, kalau kuantitatif itu biasanya bentuknya deret, ya, di mana deret tersebut bisa kita hitung untuk peramalan dengan metode moving average atau with moving average atau exponential smoothing atau trend projection, ya. Moving average MA, ya. Nah, di sini rumus dari moving average itu adalah FT+1 itu peramalan forecasting dari eh, 1 bulan berikutnya sama dengan DT plus DT min 1 dan seterusnya dibagi dengan L. D itu data eh, bulan pertama, data bulan kedua, dan seterusnya dibagi dengan jumlah data.
adalah rumus forecasting. Nah, misalnya kita ada data ini, ya, penjualan produk A selama 6 bulan terakhir seperti ini. Januari, Februari, Maret, April. 1, 2, 3, 4, April, Mei, Juni. Nah, ini ada 4 bulan pertama itu di bawah 700, Mei, Juninya 700. Pertanyaannya, hitunglah peramalan penjualan dengan metode moving average untuk bulan Juli. Nah, bulan Juli. Nah, ini kan datanya dari tanggal bulan Januari sampai Juni. Kita diminta nih prediksi bulan Julinya seperti apa dengan metode moving average. Nah, ini yang kedua. Jika penjualan aktual Juli itu 770, hitunglah MAD dari peramalan di atas. MAD itu rumus deviasinya ya. Moving average deviasi. Nah, kita kita hitung dulu forecasting untuk bulan Juli. Nah, diambil 3 bulan terakhir ya. April, Mei, Juni. Nah, tinggal rumusnya dijumlahkan ya. F Joule sama dengan 650, 700 per 750 dijumlahkan 2100 dibagi 3. Ya, ketemulah 700. Nah, forecasting 700, tapi aktualnya 770. Nah, sehingga ada deviasi antara teoritis dengan aktual. Nah, untuk menghitung aktual Juli itu menggunakan hitung MAD ya. MAD ini. Contohnya MAD untuk satu observasi ya. Ini aktual wind forecast 770 min 770. Nah, kemudian metode eksponensial smoothing. Kalau tadi metode ini ada, kalau tadi metodenya metode moving average atau MA. Sekarang kita metode eksponensial smoothing ya. Ini rumusnya. FT plus 1, jadi forecast 1 bulan sudah itu sama dengan alfa T tambah kurung 1 min alfa F. FT ya. Ini. Nah, ini ada alfa. Nah, seperti kita lihat soalnya ya. Eksponensial smoothing. Sebuah perusahaan ada data untuk menghitung eksponensial smoothing dengan alfa 0,2. Nah, data penjualan aktual dapat dan peramalannya ada seperti ini ya. Jadi 3 bulan Januari, Februari, Maret 1000, 1100 ya, 1200. Nah, pertanyaannya hitung peramalan untuk bulan Mei, bulan Februari dan Maret ya. Berapa peramalan bulan April? Bagian bulan ya. Nah, coba eh, evaluasi apakah memahami atau tidak. Kita lihat contoh jawabannya ya. Exponential smoothing. Nah, forecastnya itu Januari, forecasting Januari, ya, aktual Januari, aktual Februari, aktual Maret. Nah, ini forecasting di bulan Februari adalah 0,2 alfanya ya kali 1000 tambah 0,8 kali 950.
Nah, ketemulah 200 plus 270, 960. Februari sama ya. Maret, April perhitungannya sama. Sehingga didapat eh, eksponensial eksponensial smoothing angka 960, 988, dan 1030. Nah, ini kalau nomor C itu regresi linear ya. Jadi bisa untuk menghitung eh, forecasting dengan menarik garis YT sama dengan A plus BT. Nah, tinggal nanti masuk-masukin angkanya di sini atau di sini gitu ya. Cocok untuk data dengan tren kenaikan. Nah, kita lihat contoh soalnya yang menggunakan regresi linear ya. Tren Indonesia sama dengan permintaan barang Y dalam 5 bulan terakhir. Ini dihitung ya 5 sampel paling tidak. Kemudian tentukan persamaan garis tren, nyari nilai A dan B. Kemudian ini adalah perhitungannya ya. Ketemulah nilai YT sama dengan A plus B dan seterusnya. Nah, tadi sudah mengukur forecast. Nah, sekarang kita mengukur tingkat keakuratan peramalan tersebut. Ada 3 konsep, yaitu menggunakan mean absolute deviation, mean square error, dan mean absolute percentage error. MAD, MSC, MAP ya. Ini ada data perusahaan keramik mencatat produknya seperti ini ya. Nah, pertanyaannya buat peramalan bulan Juli dengan moving average 3 bulan kira-kira berapa? Nomor 1B exponential smoothing cash forecastnya berapa? Yang kedua, bandingkan hasil kedua metode dengan metode yang lain. Ini bisa dibaca latihan-latihan soalnya, ini masih tak terlalu sulit. Nah, selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan, eh, dimasukkan dalam pertemuan ketiga. Nah, baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan ini dan nanti silakan kalian mengerjakan tugas di kolom tugas pertemuan ketiga. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.